Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Salsabila. Saya mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Prodi Pendidikan Fisika semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai praktikum yang akan saya jelaskan, yakni bertema praktikum rangkaian RLC. Oke, untuk yang pertama-tama kita harus membuat sebuah ruangan untuk kita memulai praktikum. Tapi di sini saya sudah membuat ruangan untuk kita praktikum, ya ini ruangan rangkaian RLC yang ini ya. Kemudian langsung saja kita klik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita tekan yang tanda panah kuning ini, kemudian kita tekan yang simbol P. Lalu kita mencari alat yang pertama, yaitu VSIN yang sumber daya listriknya AC voltage. Jika sudah, tekan OK, lalu kita mencari alat yang kedua, yakni resistor. Baik, saya di sini memilih ukuran resistornya yang 1 kilo ohm. Lalu kita tekan OK. Kemudian kita cari alat yang ketiga, yakni induktor. Oke, di sini saya akan mencari dan memilih alat induktor yang ukurannya 270 mikrofarad. Yang ini ya. Lalu setelah itu kita tekan OK. Kemudian kita cari alat yang keempat, yakni kapasitor. Lalu kita mencari yang tulisannya multi-layer polyforeign film. Kemudian kita pilih yang 1U ini ya. Lalu habis itu kita tekan OK. Lalu kita mulai merakit. Kita taruh resistornya di sini. Kemudian induktornya di sini. Kemudian kapasitornya di sini. Lalu kita taruh VSIN-nya di sini. Kemudian kita rangkai seperti ini. Baik, jika kita sudah merangkai seperti ini, lalu kita akan mencari nilai tegangan ya. Pertama-tama kita akan mencari nilai tegangan pada resistor. Ya, kita taruh voltmeternya di situ, lalu kita rangkai seperti ini. Mohon maaf, ini saya edit dulu biar datanya kelihatan langsung di sini. Kita ganti amplitudenya menjadi 15 volt. Kemudian frekuensinya menjadi 50. Lalu kita show all semua agar data amplitudo dan frekuensinya terlihat pada layar praktikum. Nah, dan sudah terlihat. Lalu kita coba dari tegangan ini yang sudah kita rangkai di resistor, lalu kita play. Nah, kita lihat di sini menunjukkan hasilnya yaitu 3,2 volt. Nah, jika sudah kita stop, lalu kita coba kita ubah menjadi milivolt, apakah bisa? Ya, dan di sini terlihat bahwa ukuran dari voltnya itu menunjukkan max, maka kita ubah yang tadi ke semula yaitu volt. Kenapa kok saya ubah ke volt? Ya karena tegangan atau nilai pada resistor yang saya ambil tadi itu besar, maka untuk kita ukur di
milivoltnya itu terlalu besar. Kemudian kita akan mengukur tegangan pada induktor. Nah, kita taruh voltmeter di sini, kemudian kita rangkai seperti ini. Lalu kita play. Nah, kita lihat di sini tidak terdeteksi atau masih 0,0. Lalu kita stop dulu, kita ubah dayanya ke milivolt. Lalu kita show all, lalu kita oke, tekan oke, lalu kita play. Dan nah, terlihat di sini menunjukkan hasil dari tegangan induktor yaitu 0,02 mV. Lalu kita pause. Kemudian kita akan mengukur tegangan pada kapasitor. Kita letakkan kapasitornya di sini, kemudian kita rakit kabelnya seperti ini dan seperti ini. Kemudian kita play. Nah, kita lihat di sini menunjukkan hasil dari tegangan kapasitor yakni 10,1 volt. Baik, di sini saya akan mencoba mengubah daya tegangannya yang dari volt menjadi milivolt. Dan kita lihat di sini ternyata tidak berubah, maka kita kembalikan yang semula menjadi volt. Dan kita play lagi dan ternyata hasilnya sama seperti yang tadi yaitu 10,1 volt. Untuk setelah ini kita akan mengukur berupa kapasitor dan induktornya memakai alat ukur yaitu ohmmeter. Lalu kita cari alat ukurnya di simbol P ini tadi, lalu kita ketik alat yang akan kita tuju yaitu ohmmeter. Lalu setelah itu kita tekan OK. Nah, kita letakkan ohmmeternya di sini, lalu kita rangkai menuju ke kita di sini akan mengukur yang kapasitor dulu ya, maka kita rangkai kabelnya seperti ini. Lalu yang satunya kita rangkai ke kutub kabel yang di sini. Lalu kita tekan play dan kita lihat ternyata di sini menunjukkan max, maka kita akan ubah daya awalnya menjadi kilo ohm. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat ya berubah-ubah. Lalu kita pause, kita mencari nilai yang paling besar. Ya, kita mendapatkannya di sini yaitu 5,3267. Ya, kita hapus dulu, kita stop dulu, lalu kita hapus rangkaian ohmmeter yang pada kapasitor. Lalu setelah ini kita akan mencari induktor dengan alat ukur ohmmeter. Kita letakkan ohmmeter di sini, lalu kita rangkai ke arah induktor seperti ini. Lalu seperti ini ke arah induktornya lagi. Kemudian coba kita play dan terlihat di sini adalah 0,01111. Kita coba di sini akan mengubah daya menjadi kilo ohm, apakah bisa? Ya, dan ternyata tidak bisa. Maka kita kembalikan yang kepada tegangan yang semula yaitu ohmmeter. Dan kita lihat dan hasilnya sama yaitu 0,0111.
Setelah itu di sini kita akan mencari resonansi dengan menggunakan alat ukur oskiloskop. Alat ukur oskiloskop kita letakkan di sini, lalu kita rangkai kutub A ke ujung kanan kutub resistor, kemudian kutub B kita rangkai ke ujung kutub induktor, lalu kutub C kita rangkai ke ujung kutub kapasitor. Setelah itu kita play. Oh, mohon maaf, ternyata tidak bisa kita ulangi lagi ya. Kita ubah rangkaiannya. Menjadi seperti ini, lalu kita coba play dan ternyata belum bisa. Kita coba ubah lagi rangkaiannya. Jika yang ketiga kali ini tidak bisa, maka kita hapus terlebih dahulu oskiloskopnya untuk mendapatkan hasil resonansi yang akurat. Coba kita play dan ternyata belum bisa. Kemudian kita di sini menghapus oskiloskop dulu yang di sini. Kemudian kita akan merangkai oskiloskop. Mohon maaf, kita akan merangkai resonansi yang baru menggunakan oskiloskop yang baru lagi. Kita delete dulu. Kemudian kita letakkan oskiloskop yang baru, kita taruh di sini. Kemudian kita rangkai seperti tadi, kutub A ke ujung kutub resistor. Kemudian kutub B kita rangkai ke ujung kutub induktor, dan begitu pula kutub C ke ujung kutub kapasitor. Nah, dan sudah terlihat diagram di sini. Nah, untuk yang kutub A ini masih berupa garis, maka kita ubah tegangannya menjadi milivolt. Ya, ini 2 milivolt, dan kita ubah waktunya menjadi 5 milisecond. Lalu kita lihat di sini terdapat 4 div atau 4 kotak dari jarak bukit ke bukit. Kemudian untuk kutub yang B kita jadikan seperti yang tadi juga ke arah 2 milivolt. Kemudian kita lihat di sini terdapat 4 kotak, maka ini akan menjadi 4 div. Kemudian untuk yang kutub C, gelombang yang ketiga, sebentar ya. Nah, gelombang yang ketiga ini kita lihat di sini terdapat 4 kotak juga, maka di sini akan menjadi 4 div. Kemudian untuk yang C itu tetap seperti pada diagram yang sudah menunjukkan. Baik, di sini sudah terdapat data yang sudah kita peroleh. Yang pertama terdapat tegangan resistor yaitu 3,2, tegangan induktor yaitu 0,02 milivolt, kemudian tegangan kapasitor yaitu 10,1 volt, kemudian kapasitornya ada 0,0111 ohm dan induktornya 0,3267 ohm. Nah, untuk mencari tadi resonansi 1, nah rumusnya yaitu div dikali volt. Nah, kita sudah mendapatkan yang tadi untuk div yang pertama ada 0,4 dikali volt yang terdapat di diagram tadi yaitu 0,2 milivolt, maka kita kalikan saja dari 0,4 dikali 2 milivolt menjadi 0,8 milivolt. Kita ubah menuju ke volt yaitu 0,0008 milivolt. Untuk resonansi yang kedua rumusnya yaitu tetap sama, dan kita di sini mendapatkan 0,4 div juga. Dan volt
tegangan pada resonansinya juga sama, yaitu 2 mV. Kemudian kita kalikan menjadi 0,8 mV dan kita ubah ke volt sehingga menjadi 0,0008 volt. Nah, untuk yang resonansi yang ketiga, karena tadi tidak berubah pada diagram dan mendapatkan 4 div, maka kita tulis di sini 4 div dikali 2 volt maka hasil resonansi dari resonansi yang ketiga yaitu 8 volt. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan mencari sebuah periode. Untuk periode rumusnya yaitu lambda div dikali oleh waktu yang sudah kita dapat pada diagram tadi. Nah, untuk lambda div tadi kita sudah mendapatkan 4 div ya. Nah, untuk melihat waktu kita lihat yang saya lingkarin di sini menunjukkan yaitu 5 milisecond. Kemudian kita tulis di sini 4 dikali 5 milisecond sama dengan 20. Maka kita mendapatkan hasil periodenya yaitu 20. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan mencari frekuensi. Untuk frekuensi rumusnya yaitu 1 per periode. Bentar ya. Lalu kita tinggal masukkan saja yaitu 1 per sebentar ya. Ya, kita tulis di sini 1 per periode yang kita dapat tadi. Lalu kita tulis 1 per 20 dikali 10 pangkat min 3. Lalu kita lihat hasilnya yaitu 50. Maka sama ya untuk frekuensi yang terdapat pada data dan yang terdapat pada praktikum yang awal sama. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencari tegangan maksimal dari praktikum rangkaian RLC ini. Untuk rumusnya yaitu akar dikali VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Kita tulis di sini untuk sebentar ya. Ya, kita tulis untuk VR-nya itu 3,2, berarti VR kuadrat. Kita tulis di sini 3,2 kuadrat
ditambah, kita lihat di sini VL-nya yaitu 0,01 milivolt. Kita ubah menjadi ke volt, yakni mohon maaf ternyata 0,02 ya. Jadi 0,02 milivolt itu kita ubah menjadi ke volt sehingga menjadi 0,00002 volt. Dikurangi 10,1 volt. Kita tutup kurung kuadrat. Maka kita hitung hasilnya adalah 10,6 volt. Ya, dari hasil data yang kita telah hitung, kita tulis di sini. Sebentar ya, saya lebarkan dulu ini. Nah, untuk resonansi 1 kita tulis di sini yaitu 0,008 sesuai data yang telah kita peroleh. Begitu pula dengan resonansi 2 dan resonansi 3. Periode juga kita tulis sesuai data yang telah kita peroleh tadi. Begitu juga dengan frekuensi dan tegangan maksimal. Baik, saya kira cukup dan terima kasih telah memperkenankan dan telah menyaksikan video praktikum saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.